إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين ثم أخذنا شيخنا كأجعنا من أجيب ومزين كأشهدنا كأشهد من حي مختار كأمشهد من حي عبد الغني من عبد الرحمن من حي عبد الغني ثم أخذنا شيخنا كأشهد من حي مسعود كأحمد كوال من حي عبد الرحمن ثم أخذنا شيخنا كأشهد من محمد وكي حي محمد وبن حي بعضهم وكي جميع كي حي وزيزة وجميع مشايخنا في نسب نصر الديا الذي هنما نبي صلى الله عليه وسلم كفر وجد هذا معظم من الجنة المسلمين الذي أحمد صلى الله عليه وسلم به إلى سنة المنصر الله وصل إلى جنة يميت من أجل وجميع على شريك وجميع أبوئنا وأمتنا وأجدادنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم وصل صحيح هذا الكتاب البركة الشيخ محمد الزهد رحمه الله تعالى كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين waruya dan diriwayatkan lama kuriat hazihil ayatu tatkala dibacakan akan ini ayat qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma gharrani bi rabbi illa jahli kata Sayyidina Ali ma gharrani rabbi tidaklah menipuku bi rabbi terhadap Tuhanku illa kecuali jahli kebodohanku. Jadi kan kemarin ulama bilang kata Imam Abdul Hasan ngomong sama Imam Shibli katanya pertanyaan simpel aja. Nanti kita itu akan ditanya ya ibadi ma gharraka bi rabbikal karim, wahai hambaku apa yang membuat apa yang menipu engkau, apa yang membuat engkau tertipu terhadap Tuhanmu yang mulia hatta asaita sehingga engkau bermaksiat terhadap perintahku. Kan itu yang harus kita jawab nanti di akhirat, kira-kira pertanyaannya. Maka kata Sayyidina Ali yang harus yang menjawab dari pertanyaan itu kata Imam Sayyidina Ali adalah kata beliau tidak ada yang menipu aku, tidak ada yang menipu aku terhadap Tuhanku kecuali kebodohanku sendiri. Jadi yang bikin aku tertipu, yang bikin aku lalai, yang bikin aku nggak bisa ya maksimal di dalam menyembah Allah adalah kebodohanku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau. Nah, Imam Fudail bin Iyad ini ada yang bilang beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, walaupun tidak banyak ya, maksudnya guru secara ya spiritual. Karena Imam Fudail bin Iyad beliau ini ahli hadis sebetulnya ya, namun lebih karakternya kepada sufi, makanya banyak kisah-kisah sufistik gitu. Pakainya beliau sering nongol kisah Fudail bin Iyad. Beliau adalah mantan perampok yang jadi ulama ya, mantan perampok, jadi dulunya perampok. Jadi orang kalau Allah tetapkan untuk baik, insya Allah orang akan baik ya, sekalipun masa lalunya apapun itu. Yang Fudail bin Iyad beliau perampok, jadi perampok dan perampok yang sangat terkenal dan ditakuti Imam Fudail bin Iyad. Tapi begitu udah tobat ya,
Beliau belajar agama sehingga beliau jadi ulama besar, banyak melahirkan ulama-ulama besar dari ilmu beliau. Apa jawab Imam Fudail Iyad kalau ditanya kayak begitu? Ma'ghuraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Kata Imam Fudail Iyad, "Lau sa'alani rabbi ma gharraka," kalaulah bertanya kepadaku oleh Tuhanku, "Ma gharraka, apa yang telah menipu engkau?" Aku akan jawab, kata Imam Fudail Iyad, aku akan berkata, "Gharrani satruka." Yang telah menipu aku adalah satruka, tutupan engkau. Apa maksudnya tutupan engkau? Engkau tutup mata batinku sehingga nggak bisa melihat, sehingga aku berbuat maksiat. Jadi kata beliau, yang menipu aku adalah tutupan engkau, karena tertutup olehmu ya Rabb. Karena engkau tutupi, hati kami ditutupin, pandangan kami ditutupin, telinga kami ditutupin, sehingga kami nggak bisa mendengar yang hak, nggak bisa melakukan yang hak, nggak bisa melakukan ibadah secara maksimal. Nah, ini jawaban kelas atas nih, ya ulama ini. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, dan berkata Imam Abu Bakar Al-Warraq. Imam Bakar Al-Warraq adalah guru dari Imam Ghazali. Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati beliau. "Lau sa'alani rabbi ma gharraka," kalaulah bertanya kepadaku Tuhanku, "Ma gharraka," apa yang telah menipu engkau sehingga engkau bermaksiat kepadaku? Aku akan jawab, kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, "Gharrani karomka," yang telah menipu aku adalah kemuliaan engkau ya Allah. Kemuliaan engkau, kehebatan engkau yang telah menipu aku. Engkau menciptakan alam semesta yang begitu indah sehingga banyak orang lalai di dalamnya. Padahal ini buatan Allah, ini makhluknya Allah. Segala sesuatu yang indah semuanya milik Allah. Semua yang ciptain Allah. Justru yang telah menipu kita terhadap Allah adalah kemuliaan Allah sendiri. Maksudnya apa kemuliaan Allah sendiri? Allah mulia menciptakan sesuatu yang indah, terkadang orang tenggelam di dalamnya. Lupa kita disuruh perintah untuk menyembah Allah, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi justru di dunia ini banyak orang terlena, nggak bisa bertakwa kepada Allah. Terlenanya sama siapa? Sama ciptaan Allah sendiri. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia kita yang tidak sesuai dengan syariat, kenapa kok Allah ciptain? Semua adalah untuk bentuk ujian kita ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada makanan yang haram? Kalau misalkan nggak boleh dimakan, kenapa ada sesuatu yang haram? Kenapa nggak halal aja semuanya? Ada sesuatu yang haram agar kita lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buat ujian buat kita. Kenapa ada sesuatu yang diharamkan? Dari rezeki ada yang halal, ada yang haram. Kenapa ada yang haram? Kenapa gak Allah bikin halal aja semuanya? Sebagai ujian untuk kita. Jadi apa-apa yang Allah berikan di dunia ini semua memang milik Allah. Semua Allah yang ciptakan. Bagus buruknya menurut kita itu semua ciptaan Allah. Tapi Allah menciptakan sesuatu yang menurut kita kurang bagus, itu semua lantaran agar Allah menguji kita. Bagaimana kita bisa tahu rasanya sabar kalau kita nggak pernah dikasih musibah? Hidup senang terus, nggak bisa kita ngerasain yang namanya sabar. Hidup enak terus, bahagia terus, bagaimana orang bisa merasakan yang namanya bersyukur? Kalau orang senang terus, bagaimana orang bisa bersyukur? Tapi kalau dia lihat dianya, alhamdulillah ada uangnya. Kalau orang ada yang susah, ada yang kaya, ada yang miskin, itu membuat kita bersyukur. Lolos ujian tidak, biar kita bersyukur. Kita diciptakan sama Allah, ya sempurna. Mata ada dua, telinga ada dua, hidung lubangnya ada dua, mulut satu. Tapi ada yang Allah ciptain, mohon maaf, orang matanya satu. Atau ada matanya tapi gak fungsi, telinganya cuma satu, hidungnya lubangnya cuma satu, mulutnya menyon gitu. Kenapa Allah ciptain kayak begitu? Kenapa gak semuanya sempurna aja? Ini adalah ujian buat kita dan sebagai tolak ukur kita agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah mau ciptain semuanya sempurna, bisa nggak? Bisa. Apakah kecacatan-kecacatan yang ada itu karena Allah nggak mampu membuat sempurna? Enggak. Bukan begitu alasannya. Allah Maha Kuasa. Ya, semua sama Allah itu bisa Allah jadikan sempurna. Namun semuanya yang kekurangan-kekurangan yang menurut kita kurang, itu semua adalah sebagai ujian buat kita dan sebagai peningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita tangannya komplit 2, kakinya komplit 2, jarinya 10 komplit. Berapa banyak orang tangannya cuma sebelah, ada yang tangannya dua-duanya nggak ada sejak lahir, ada yang kakinya dua-duanya nggak ada sejak lahir, ada yang kakinya cuma sebelah, ada yang tangannya jarinya cuma 3, satu tangan, ada yang bahkan nggak ada jari sama sekali. Kok Allah ciptain yang kayak begitu? Buat yang sempurna agar lebih sempurna, yaitu yang Allah ciptain sempurna itu agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Jadi bukan Allah nggak mampu, salah. Bukan Allah nggak mampu, Allah mampu segalanya. Tapi ya Allah buat sesuatu yang diharamkan di dunia buat ujian untuk orang beriman, dan Allah buat sesuatu yang gak enak, yang gak sempurna di dunia buat menunjukkan kekuasaannya agar orang lebih bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jadi magharrani, apa yang telah membuat aku tertipu birabbika, tentang Tuhanku. Maka kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, kalau aku ditanya lau sa'alani rabbi ma gharraka, ya, Tuhanku bertanya apa yang membuat engkau tertipu, kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, yang telah membuat aku tertipu adalah kemuliaan. Saking mulianya Allah kita sampai tertutup. Kadang kita begitu, ada orang baik banget sama kita, yang baik banget, yang setiap hari buat baik, kadang kita lupa mengucap terima kasih sama dia. Giliran teman yang jarangnya datang-datang, ya dia cuman sekedar datang-datang cuman sesekali, jarang memberikan sesuatu kepada kita sampai terima kasih, kita sampai puji-puji depan orang. Luar biasa baik banget dia, baik banget. Temennya yang di samping tiap hari nolongin dia, beli nasi uduk, sawar nasi uduk 2 biji, dikasih temennya 1, walaupun dikit kelihatannya kecil-kecil. Bagi rokok sebatang, beliin es, itu kan gak berasa, 1.000, 2.000, 5.000. Kita lupa berterima kasih sama yang begitu. Ketutup kita deh. Ya, saya kira yang jauh kelihatan. Itu namanya, itu gambarannya kayak begitu. Orang kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, yang telah menipuku adalah kemuliaan Allah sendiri. Saking baiknya Allah sama aku sampai lupa. Banyaknya nikmat yang Allah kasih ke kita, berapa banyak, jutaan nikmat, bahkan nggak terhitung nikmat Allah yang lupa kita untuk syukuri. Dari mulai kita bangun tidur sampai sekarang, kalau kita hitung nikmat Allah, nggak bakal bisa. Oksigen kita gratis. Coba orang di rumah sakit, oksigen bayar, tidur bayar, makan bayar. Kita tidur enak aja, pulas. Bangun-bangun, ingat sama Allah, boro-boro. Enggak, ingat sama Allah, ingat sama yang lain-lain aja. Balas WhatsApp, langsung ambil handphone aja lantas. Ingat kita sama Allah, lupa. Padahal itu kita bisa bangun karena Allah. Kita bisa tidur karena Allah. Kita bisa makan karena Allah. Kita bisa nafas karena berapa banyak nikmat Allah tadi mulai kita tidur sampai sekarang. Ini cuma hari ini aja kita hitung, nggak kehitung. Ya Allah. Tapi kita lupa syukur yang kayak begitu. Kita lupa nikmat Allah. Oksigen kalau suruh bayar, masya Allah. Di rumah sakit berapa ratus ribu satu tabung. Bayar oksigen. Sehari bisa pakai 2 tabung. Berapa ratus ribu yang harus dikeluarkan. Giliran ada orang lain ngasih duit ke kita, timbang dikit doang ngasihnya, kita sampai berterima kasih banget sama makhluk, kita sampai berterima kasih segitunya, tapi kita lupa berterima kasih sama Allah. Padahal Allah udah kasih kita segala sesuatu dari mulai kita bangun tidur. Itu kadang
Ada begitu juga. Saudara kita kadang lupa bikin terima kasih sama saudara. Padahal apa-apa saudara yang bantuin. Kita ada masalah, saudara yang bantuin. Kita lagi pusing, saudara yang dengerin cerita kita. Kita lagi butuh ini, butuh itu, saudara. Tapi kadang sama saudara terima kasih kurang. Lupa kita ngucapin terima kasih. Tapi giliran orang lain ditolongin cuma segitu doang. Ditolonginnya jarang-jarang. Ditolonginnya gak seberapa. Itu sampai terima kasih, sampai kita update status, sampai kita puji-puji orang lain. Gila sama saudara depan mata. Begitu kira-kira gambarannya. Kalau ditanya dari Imam Abu Bakar Arab, apa yang membuat kamu tertipu? Yang membuat aku tertipu adalah kemuliaan engkau ya Rabb. Justru saking baiknya engkau sama hamba, hamba lupa. Saking banyaknya nikmat yang engkau kasih ke hamba, hamba lupa untuk bersyukur. Begitu gambarannya kira-kira dari kata-kata ini. Fatarji'u ila ra'si hazal kalami wal ayati, maka kembali kepada pokok ini perkataan dan ini ayat. Walamma kana al-kuffaru la yaqirruna biwahdaniyatillahi ta'ala, maka tatkala adalah orang-orang kafir mereka tidak mau menetapkan keesaan Allah Ta'ala. Qala, Allah berfirman, wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakuluna. Wa ayatun, dan bermula tanda, lahum untuk mereka. Apa salah satu tanda Allah buat mereka? Al ardul maitatu, yaitu tanah yang mati. Nah ini yang mengikut orang Nahwu, al ardu namanya mengandung tanah. Secara lafaz dia itu muzakkar, tapi padahal dia muannas, al-ard. Karena ya sama, as-sama wal ard itu pasangan berdua, langit dan bumi. As-sama muzakkar, al-ard lafaznya juga muzakkar, tapi dia secara batinnya bukan muzakkar, dia itu adalah muannas. Makanya lihat ini, lahum al-ardul maitatu, tanah yang mati. Berarti al-maitatu jadi sifat dari al-ardu. Tapi al-maitatu muzakkar atau muannas tuh? Muannas. Kenapa dia muannas? Karena al-ardu juga muannas. Makanya al-maitatu Allah pakainya enggak al-maitu, tapi al-maitatu. Belajar nahwu itu dia mengandung tak di sini. Muannas ya. Bermula salah satu tanda Allah bagi mereka adalah al-ardul maitatu, tanah yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan itu tanah yang mati. Wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, dari itu tanah yang mati, habban, bebijian. Kami keluarkan biji-bijian, faminhu, maka dari itu habban, yakuluna, mereka makan. Jadi inilah ya salah satu tanda Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang mati. Karena tanah kering tandus, tapi Allah turunin hujan, basah tuh tanah, tiba-tiba tumbuh pohon, tumbuh-tumbuhan, segala macam, rumput tumbuh. Berarti ada yang menumbuhkan. Kata kita, pikiran kita tanah tandus itu udah mati aja. Di Saudi kan ini tanahnya tandus. Kita kalau misalkan di sini jalan ya kiri kanan, kita kalau jalan di Indonesia, jalan ke Jawa gitu, ke kampung, kiri kanan kita ngeliat sawah hijau, banyak gunung-gunung, sawah-sawah. Kalau di Saudi kita ngeliat kiri kanan itu batu semua di sini, padang pasir, gunung batu. Itu tandus kita lihat, gersam banget kelihatannya. Tapi begitu saya tanya sama orang yang tinggal di situ, waktu saya tanya, kenapa ini bisa tandus tanahnya? Enggak, kata dia, ini tanah bukannya nggak subur. Tanah Saudi bagus, tapi jarang hujan. Ini kalau seandainya hujan terus, kalau lagi musim hujan, ini tanah pada tumbuh rumput-rumputnya. Beda sama di kita, kalau di kita hujan terus, banyak hujan ya, sering terjadi hujan. Maka banyak tumbuh-tumbuhan pada numbuh.
Jadi kalau di Saudi kelihatannya tandus, kelihatan tanah mati, menurut kita kayaknya tanah mati itu. Tapi padahal enggak, kalau hujan dia akan tumbuh rumput. Allah bisa hidupin itu pohon-pohonan yang hidup dari sesuatu yang kita anggap udah mati. Kayaknya tanah tandus itu kita pikir udah mati aja, nggak akan hidup, pohon juga ditanam di sini, bahasanya begitu. Tapi enggak. Kalau Allah takdirkan buat tumbuh, maka dia bisa tumbuh. Ini salah satu kekuasaan Allah, bahwa tanah yang mati ditimpa hujan sama Allah, lalu kemudian bisa tumbuh pepohonan, bisa tumbuh biji-bijian dan lain sebagainya. Makanya dikatakan manusia itu terbuat dari tanah. Loh, kok manusia terbuat dari tanah? Dari mana jalannya? Jalannya begini, manusia itu terbuat dari air mani, ya, terbuat dari air mani. Air mani itu adalah sisa saripati makanan yang kita makan. Itu air mani. Makanya orang kalau makannya bagus, maka air maninya insya Allah akan bagus. Nah, makanan saripati makanan yang kita ambil itu, makanan itu berasal tumbuhannya itu dari tanah, dari pepohonan, dari tanah. Jadi yang namanya kita itu dibilang hidup dari tanah, dari mana? Karena makanan kita sumbernya dari tanah. Makanan kita sumbernya dari tanah, lalu kemudian dari tanah itu bisa, dari tanah itu menumbuhkan pepohonan, dimakan sama kita, maka sisa-sisa dari makanannya itu, sari-sari makanan itu jadilah air mani kita. Dari air mani kita bertemulah air mani yang air mani laki-laki yang dikeluarkan dengan sel telur yang ada di perempuan. Terbentuklah, masuk ke dalam rahim, terbentuk rahim, lalu disitulah berkembang air mani. Makanya kita disebutnya tercipta dari tanah, karena memang begitu. Itu jalannya. Jadi itu jalannya membuat kita dibilang hidup dari tanah. Ahyainaha bil matori, kami hidupkan dia itu tanah yang mati bil mator, dengan hujan. Fakharaja minha, maka Allah keluarkan minha dari tanah itu, dari tanah yang mati, al-hintata, akan gandum, wasyairah, dan syair. Atau boleh juga wa kharaja minha al-hintatu wasyairu wasairul hububi, dan keluar dari tanah yang mati itu al-hintatu, gandum, wasyairu, dan syair sama gandum juga, biji gandum, wasairul hububi, dan seluruh biji-bijian keluar dari tanah yang mati. Famin ba'dil hububi, dan dari diantara biji-bijian yakuluna, mereka makan akhirnya dari biji-bijian itu mereka makan. Wa hazil ayatu dalilun lil ibadi, dan ini ayat merupakan dalil bagi para hamba di anna Allah Ta'ala, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyil ardal maitata, Allah menghidupkan tanah yang mati, bi ikhrajil hububati, dengan mengeluarkan biji-bijian. Ini adalah menjadi dalil dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan tanah yang mati. Tanah tadinya udah mati, Allah hidupin, keluar biji. Ini menandakan apa? Wa huwa qadirun ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamati. Maka dia itu menjadi dalil atas qadirun, mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ikhrajil mauta, untuk mengeluarkan sesuatu yang mati atau mengeluarkan orang yang mati, minal kuburi, dari kuburan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi tadinya tanah mati disiram hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tumbuh pepohonan. Maka ini menjadi dalil bahwa Allah pun mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tadinya orang-orang mati, orang-orang di kita pada mati nanti, dan nanti di akhir hayat, di kiamat adalah dia hidup lagi tuh. Ketika Allah tiupkan sangkakala, semua kan kiamat terjadi, mati semuanya.
Lalu situ pada sangkakala kedua, ya semua yang mati akan hidup kembali. Emang bisa yang mati hidup kembali? Bisa. Buktinya apa? Allah tanah yang mati aja bisa dihidupin sama Allah. Tanah yang mati bisa hidup, tumbuh pohonan. Maka manusia pun begitu. Manusia yang mati dia akan nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya, ini dalilnya bahwa Allah mampu. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah fi mulkihi, di dalam kerajaannya. Enggak ada yang bersekutu sama Allah. Ya, Allah enggak butuh partner, Allah enggak butuh sesuatu. Allah maha esa, maha tunggal. Wa ja'alna fiha jannatin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu